Hai teman-teman, berjumpa kembali di Smart Education. Kali ini kita akan mempelajari materi teori asam basa. Seperti yang terlihat di gambar, teori asam basa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Langsung saja, yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Asam arrhenius adalah zat yang bila dilarutkan di dalam air, asam mengalami reaksi ionisasi menghasilkan ion H+, dan ionisasi dari ion sisa asam, ion min. Jadi yang perlu digarisbawahi atau diingat dari asam arrhenius adalah ion H+ dan ion min. Langsung saja contoh yang asam kuat ya. Yang pertama, senyawa HBr. Senyawa HBr akan bereaksi menjadi senyawa H+ dan Br-. Kenapa sih senyawa HBr bereaksi menjadi senyawa H+ dan senyawa Br-. Karena tadi saya sudah bilang, titik acuh di asam arrhenius adalah ion H+ dan ion sisa asam, ion min. Kemudian contoh yang kedua, ada senyawa HClO4. Senyawa HClO4 akan bereaksi menjadi senyawa H+ dan senyawa ClO4 min. Kemudian contoh yang ketiga ada senyawa H2SO4. Senyawa H2SO4 akan bereaksi menjadi senyawa 2H+ dan senyawa SO4 min. Lanjut contoh yang asam lemah. Nomor 1 ada senyawa HCN. Senyawa HCN bereaksi menjadi senyawa H+ dan senyawa Cn-. Nomor 2 ada senyawa H2CO3. Senyawa H2CO3 akan bereaksi menjadi senyawa 2H+ dan senyawa CO3-. Lanjut, nomor 3, ada senyawa H3PO4. Senyawa H3PO4 akan bereaksi menjadi senyawa 3H+ dan PO4-. Sekarang yang basa arrhenius. Basa arrhenius adalah zat yang bila dilarutkan di dalam air, asam mengalami reaksi ionisasi menghasilkan ion logam, ion min, dan ion OH- atau ion hidroksida. Jadi yang perlu digarisbawahi atau yang diingat di basa arrhenius adalah ion OH- dan ion min. Tadi kan yang asam arrhenius itu ion H+ dan ion min ya. Untuk contoh yang basa kuat, nomor 1 ada senyawa NaOH. Senyawa NaOH akan bereaksi menjadi senyawa Na+ dan senyawa OH-. Jadi terbuktikan kalau di basa arrhenius itu menghasilkan ion OH- dan ion min. Kalau tadi di asam arrhenius itu ion H+ dan ion min. Untuk contoh yang kedua ada senyawa CaOH2. Senyawa CaOH2 bereaksi akan menjadi senyawa Ca2+ dan 2OH-. Lanjut, nomor 3 ada senyawa MgOH2. Senyawa MgOH2 akan bereaksi menjadi senyawa Mg2+ dan 2OH-. Sekarang contoh yang basa lemah. Nomor 1 ada senyawa NH4OH. Senyawa NH4OH akan bereaksi menjadi senyawa NH4+ dan senyawa OH-. Contoh yang kedua ada senyawa AlOH3. Senyawa AlOH3 akan bereaksi menjadi senyawa Al3+ dan senyawa 3OH-. Jika kalian ingin mengetahui apa sih perbedaan basa kuat dan basa lemah, asam kuat dan asam lemah, kalian bisa lihat di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sekarang, yang teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah suatu zat dikatakan asam apabila menjadi donor proton H+ dan dikatakan sebagai basa apabila bertindak sebagai akseptor atau penerima proton H+. Jadi yang perlu diingat-ingat di Bronsted-Lowry di sini adalah asam dijadikan donor atau pemberi
dan basa dijadikan akseptor atau penerima proton H+. Tetapi, jika asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya disebut sebagai basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam disebut asam konjugasi. Dan keduanya disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Untuk contohnya, disimak ya. Untuk contoh yang pertama adalah senyawa H2O ditambah senyawa NH3, kemudian bereaksi akan menjadi senyawa NH4+ dan senyawa OH-. Kenapa sih senyawa H2O disebut asam? Karena senyawa H2O memberikan atau mendonor proton ion H+ kepada basa, sedangkan pasangan H2O adalah OH-. Tidak mungkin kan pasangan H2O basanya NH4+, jadi di sini pasangannya adalah OH-. Kenapa sih Kak OH-? Kok nggak yang lain? Karena H2O kehilangan ion H+1 menjadi HO-. Tetapi di senyawa kimia tidak ada yang namanya HO-, tetapi dibalik menjadi OH-. Kemudian ada lagi senyawa NH3, dan senyawa NH3 merupakan basa. Kenapa sih kok basa? Karena senyawa NH3 menerima atau akseptor proton atau ion H+ dari pasangannya. Jadi setelah bereaksi pasangan senyawa NH3 itu apa ya Kak? Jadi kita logika saja, NH3 merupakan basa, definisinya menerima atau akseptor proton ion H+. Jadi ion H+-nya nambah 1, berarti jawabannya adalah NH3 ditambah ion H+1. Hasilnya NH4+. Kira-kira teman-teman udah paham belum? Kalau belum bisa tanya di komentar ya. Jadi kesimpulannya adalah senyawa H2O merupakan asam konjugat dari OH- dan senyawa OH- merupakan basa konjugat dari H2O. Kemudian senyawa NH3 merupakan basa konjugat dari senyawa NH4+. Kemudian senyawa NH4+ merupakan asam konjugat dari NH3. Contoh yang kedua ada senyawa NH4+ ditambah senyawa H2O akan bereaksi menjadi senyawa NH3 ditambah senyawa H3O+. Jadi di sini senyawa NH4+ merupakan asam karena ia memberikan atau donor proton ion H+ kepada senyawa pasangannya. Senyawa pasangannya adalah NH3. Jadi NH3 adalah basa. Kemudian ada lagi senyawa H2O. Senyawa H2O merupakan basa karena ia menerima atau akseptor proton ion H+ dari senyawa H3O+. Jadi senyawa H3O+ merupakan asam konjugat dari H2O. Jadi kesimpulannya adalah senyawa NH4+ merupakan asam konjugat dari senyawa NH3. Dan senyawa NH3 merupakan basa konjugat dari senyawa NH4+. Kemudian ada senyawa H2O merupakan basa konjugat dari H3O+. Dan senyawa H3O+ merupakan asam konjugat dari H2O. Kemudian nomor 3 ada teori asam basa Lewis. Definisi asam basa Lewis adalah suatu zat dikatakan asam apabila menjadi menerima atau akseptor pasangan elektron dari basa, dan dikatakan basa apabila bertindak sebagai pemberi atau donor pasangan elektron ke asam. Jadi, teori asam basa Lewis itu kebalikan dari teori Bronsted-Lowry. Kalau teori Bronsted-Lowry asamnya memberi, kalau Lewis menerima, sedangkan basa Bronsted itu menerima, sedangkan basa Lewis adalah pemberi.
Lanjut, contoh yang pertama ada senyawa 2Cl- ditambah senyawa Ag+, kemudian bereaksi menjadi senyawa AgCl2. Di sini kalian harus tahu dulu senyawa tersebut merupakan golongan keberapa. Dan teman-teman bisa lihat senyawa tersebut termasuk golongan berapa di tabel periodik. Jadi setelah melihat tabel periodik, senyawa Cl merupakan golongan ke-7 dan senyawa Ag merupakan golongan ke-1. Di sini senyawa Cl saya beri tanda titik warna biru, sedangkan senyawa Ag saya beri tanda titik warna merah. Kemudian langkah yang pertama kalian tulis dahulu 2Cl-, tetapi diberi jarak ya. Langkah yang kedua adalah kalian kan sudah mengetahui golongan senyawa Cl itu 7. Jadi kalian beri titik di samping, atas, belakang, bawah dari senyawa Cl. Tetapi setiap sisinya harus terisi ya. Jadi senyawa Cl golongan 7, jadi setiap sisinya itu biar terisi semua itu dikasih 2, tetapi ada ganjil 1 yang untuk yang senyawa Ag+, karena senyawa tersebut tidak memiliki pasangan elektron, jadi senyawa valensinya menyerang masuk ke senyawa Cl. Jadi dimasukkan ke 1 yang ganjil tadi ya. Dan kemudian kita reaksikan kedua senyawa tersebut. Tetapi senyawa Cl itu ada 2, jadi senyawa Ag kita himpit di tengah-tengah di antara senyawa Cl. Kemudian contoh yang kedua ada senyawa NH3 ditambah H+, kemudian akan bereaksi menjadi senyawa NH4+. Kemudian N merupakan golongan kelima. Kita taruh huruf N terlebih dahulu di tengah-tengah. Kemudian N kita beri tanda titik. Titik tersebut kita bagi ke setiap sisinya, tetapi jumlahnya harus 5. Sedangkan H merupakan golongan 1. Dan soalnya diketahui NH3, jadi hanya ada 3 dan kita taruh di sisi atas, sisi bawah, sisi belakang N. Kemudian H kita kasih tanda X kecil. Jadi di depan hanya diberi tanda elektron valensi atau tanda X 1 karena ia golongan 1. Dan di sini untuk senyawa H+ kita tidak paksa masuk di senyawa NH3 karena tanda plusnya kita akan keluarkan saat sudah bereaksi. Kemudian direaksikan, kita gabungkan menjadi 1 dari reaksi 2 senyawa tersebut. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.